Di antara surat-surat sing pun kula waca mriki surat Toha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha, termasuk wonten riwayat hadis ya. Niku bahwa Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Toha kalian surat napa? Yasin. Inna Allah Ta'ala qara'atuha wa Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal ardu bi alfi amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala gadah tradisi maos Toha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, tersebut dalam riwayat ngoten niku ada yang setuju ada yang enggak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Ini dari segi riwayat ya. Terus dari segi mana kalau terangkan awa itu suar ya, ini ngaji ilmiah ya. Awa itu suar kados alif lam mim Toha Yasin Nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufassir itu sepakat ditafsiri namun Allah a'lamu bi muradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kaf ya ain apa son. Mergo repot kakean mikir repot. Tapi untuk Toha dan Yasin itu secara istikmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istimali misalnya teng tiba ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah, artinya secara istimali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Jadi muni Allah sing pirsa di prakteke wis dinggo. Prakteknya secara istimali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktinya kita nak semaca selawat ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Apalagi secara siakul kalam ya, secara siakul kalam ya, setting ceritanya ini jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna alaika ing atase sira Toha Al-Qur'an, dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Quran tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istikmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawadhu. Daripada resiko keliru semuni Allah alamu biwadi napa bidzati. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis, teng kampus-kampus tradisi Jalalain itu dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir, ora wani nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa? Berpikir. Kalau sering debat ke dosen-dosen, Pak kemalasan berpikir kok didukung. Nah, jago kayaknya kamu spekulasi kok minta didukung. Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi sesuatu yang nggak perlu nopo didukung ya sama. Iya ya sama, yang aneh ya tidak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar, itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham? Paham? Wani spekulasi bahasa kasare artinya wani napa ngawur. Wani ngawur kowe kok njuk dukung. Paham? Lah nak tawadhu sak keliru-kelirune jek apik. Tawadhu paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia ku negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara dikemplang itu bangkrut kabeh. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani tuku kabeh wong sak Indonesia isih mangan. Tapi nek ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong iso kelaparan kabeh. Nah, alhamdulillah dosen sing ngomongin terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Makanya saya katakan, tapi meskipun demikian terus kalau terasa, meskipun demikian, ya, Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Ada awail suwar tertentu yang mudah ditebak, terutama yang secara istikmali telah dipakai
nopo dari generasi ke generasi. Itu surat untuk Toha dan Yasin memang istikmalinya jelas-jelas ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Apalagi siakul kalam mengarah ke sana. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, terus innaka ayya Yasin kan, innaka satemni sira Yasin, berarti satemni sira Muhammad iku laminal mursalin. Jadi bisa ditebak. Karena yakin bisa ditebak secara benar, tidak spekulasi. Makanya ulama-ulama secara istimali untuk Yasin dan Toha berani ala Toha Rasulillah, ala Yasin apa? Habibillah. Sudah demikian ada riwayat hadis sahih bahwa Nabi sering dawuh, saya punya nama banyak, anal hasyir, anal aqib, ana Yasin, ana Toha, termasuk yang disebut Nabi anal hasyir, anal aqib, ana Yasin, ana apa? Toha. Sehingga sudah klop, artinya secara istimali ya memang begitu, siakul kalamnya juga begitu, secara riwayat juga mengarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ikut dari segi makna. Terus ini dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini nunjukno nak kanjeng Nabi njen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, ya, membebani Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok barang gak penting. Tapi bagi si dikongkon pelayan teman. Padahal mau merantau rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh Nabi raja menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadap-hadapan sama khitab Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, ya, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi nak salat ini benda peringatan gak sing terlalu khusyuk. Nak salat iku nak sikil loro sawangane jek enak-enakan. Apa meneh slenden malah enak-enakan. Jadi ben serem ben seru mau sikil apa sih? Sitok. Go sawangane salat sikil loro iku sawangane jek enak-enakan. Lah ning riwayat wali songo iku misale tipake tlacake Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang ana takok, Gus jare iku panggonane salat kok sikile sitok. Mergo dhisik wis dadi tradisi. Salat tuh sing seru nek wis nganggo sikil apa? Sitok. Sikil loro gak seru. Maksudnya iku biasa-biasa wae, paham. Lho niki tenan iki. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah hebat, tambah seru. Niku nunjukkan ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Tak wis pol kesel. Salat nganggo apa? Akhirnya mbek pangeran saking taate, saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah, segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pangeran dieling, ora kudu ngono. Maksudnya salat kowe ora kudu. Lho nggih to kados bocah sing jenise khusyuk. Iku nak sendak koyo nekek weteng tenan. Sing jenis khusyuk. Itu sudah otomatis. Nak jenis ra khusyuk ya sampe kukar-kukur. Paham? Lah Nabi ngoten sendak koyo betek salat nganggo sikil napa? Sitok. Belum jumlah waktunya. Panjang sekali. Sehingga Allah sakit. Orang ngono maksud Quran tak turun ning kowe ora perlu litat abad napa bil ibadah mintu liqiyamika bi sholatil lail. Jadi sudah sholatnya panjang pakai hanya kaki napa satu. Ini sampean kula critani. Itu bagian dari tat ababima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ketika para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Cara agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa? Tersesat. Paham gitu? Nah cara terminologi Kristen itu darani sampean-sampean domba-domba sing napa? Tersesat. Semua Nabi tentu ingin menyelamatkan napa? Domba-domba sing napa? Lah adalah yang paling tersesat itu paman-paman yang pusing.
Jadi kayak kiai di partai paling balela alumni ini pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluarganya apa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Lah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu yang disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin mat kowe iku frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mergo Allah yakunu napa mukminin, karena mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Karena Nabi bingung. Mulane kula nu sering kanca kula sing alim tak kandhani, iki nek dadi kiai aja tenanan. Pokoke ngomong Islam iku apa ya? Islam iku salat 5 iku Islam. Wis ngono tok, ora usah ngomong liya-liyane. Lah kok saged kira ora rasane dadi kiai, sebenarnya santri ku nak khusuk ning pondok semangat. Salat qobliyah, ba'diyah, saronge yo mlicit, klambine takwa mlicit. Sebenarnya SD mertua tak bapak katokan cekak kapok. Lagi ora rasane ndekne ngomong aurat jebule di mertua katokan cekak. Loro. Mulane kula termasuk kiai sing sangat mengharamkan khusuk nemen-nemen. Itu enggak prospek. Itu enggak prospek ke depan. Bahaya itu, apa? Bahaya. Bagi keberlangsungan kebersamaan apa? Bahaya. Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kowe ora usah anut kiai-kiai sing mbah-mbahe wis kiai di pondok, iku ora masalah. Bapake wis sarongan wis kelambenan takwa. Tapi kita iku Islam anyaran, ora usah repot. Nek takoki Islam yo apa iso salat 5 wektu. Lah sing diharamno apa ya zina mateni wong. Lah nak bunga-bunga ning dalan ora apa-apa, semoga. Mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda, kok maklaran ontek. Dan rezekine kok cangkeme. Lah nek misale dari awal ngomong-ngomong, fal yakul khairan aw liyasmut. Bapak meneng mati wong rezekine kok maklaran. Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting. Kenapa? Penting. Kanjeng Nabi mawon tahu meriang gara-gara dene nyaratno ideal. Nyongkone nek dadi nabi terus sukses dakwahi paman-pamane. Malah sing balelo sinten? Paman-paman. Meriang tapi ruwet. Wes ngono sing tertarik gembel-gembel kaya kalian Bilal, Ammar, Suhaib kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikutin Nabi ya pengangguran sing nasibnya ora jelas. Ngomong sing nasibnya jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki juga di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti niku mbok kritiso ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggih demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen atau lewat media. Nah demo tetap mikir ini. Mobil KAC ora kuat meneng ning lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nek wong sugih tetap lewat parlemen, lewat media, nulis ning koran. Wis demo aja untuk tulisan, artikel ya dibayar. Niku rada badi. Itu sudah sunnatullah. Ya kalau cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim, juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balil. Nabi Ibrahim di bapak sing balil. Nabi Nuh duwe anak sing balil. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balil. Paman penting, ora paman gak ganggu. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balil ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi boten paman yang berposisi sinten? Bapak. Jadi fungsi tenan. Nanti kita ada di kiai, alumni balilo. Itu rasa susah, itu biasa, itu ringan. Itu cek apa? Ringan. Misalnya ke instruksi PKB kok santri meleset P3, atau instruksi P3 meleset PKB itu ringan sekali. Sangat apa? Sangat ringan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balilo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balilo. Nabi Ibrahim Azar bapaknya. Nabi Muhammad paman.
Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu tidak. Jadi gambarnya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus apa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi, dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah min syarri apa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zolim antaz zolim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika, wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakuan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya ten, karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi nopo lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman.
Lalu itu pulau terkenang ke hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus apa? Gol. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hilzim mustahil sebuah sistem keuangan tanpa nopo, bunga tanpa bank itu mohal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bah, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang, kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya sama. Artinya ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin. Sampai baca tek-tek pidato direktur IMF itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia. Tetap ada yang salah. Karena berkali-kali IMF itu kalau jadi dokternya negara yang kolab tambah parah. Tapi kenapa kita selalu ngaku nopokah? Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza zuharatil fitanu wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, orang malah tawaduk muni kula boten derek-derek. Falyudhiril alim ilmahu, orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Ojo sing alim ngaku bodoh, bahaya. Tawaduk sing bahaya. Falyudhiril alim ilmahu, sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini ya, niki contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek jek kesak-kesik, jek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, ku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya, seperti tadi yang dikatakan MC saya berkali-kali ngomong, orang di kafe cari hiburan itu biar seneng, orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik, sementara pelaku kebatilan enjoy saja, akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk opo? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang to asik. Basiku baik kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman, termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi, setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu yang ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat,
kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalahnya pelakunya kita gak enjoy, kukar kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ono jenengan gajinya tetap, pulau boten jelas. Pulau mangani wak pitik beda ono manakipan kan, siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan? Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawak. Gus jenengan dadi kiai pewe ditong penang. Kula nu malah walian, banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan, padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepen ayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula nu mboten tetap, ngenteni wong mati. Kalau udah cerita, bapak ini ku mudin itu tukang rumah mati, anaknya mondok teko, angger teko tak mondok agak tidur, itu nggak menjalur duit, kurang orang mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong mati, mangani wapi tek ngenteni wong mana ki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunak kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak Pak untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya tuh tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa ya. Kula sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Kak? Dadi ayam saya gampang dadi kiai ya. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap dari sopo, sing gak tetap penghasilan harus kita pikiran tetap. Malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan, rezekiku gak tetap mergo saking sering gak tiap bulan. Aku kadang rezeki tiap dino. Bener. Berarti apa nak sering di duit? Malah goblok meneh darah rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duwe, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iku malah dadi bodoh meneh. Daran rezeki mesti napa? Duwe. Iku penyempitan ilmiah. Anak wong intelek ciri utamane ora goblok kok. Termasuk goblok darane rezeki mesti napa? Duwe. Berarti enak gak dadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi aman-aman susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya sito, alam nasroh lakanova sodro, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, agar wong soleh itu identik be klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mau zina mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'. Wong Islam kudu yakin, nek wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai, nak santrine akeh udangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh yo nek ora. Ngenteni undangan akeh yo nek ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas, lha mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang, bisa nopo? Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Dan itu senang yang abadi.
Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy, karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang, itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, nah, misalnya jenengan terus juga tuh orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Naik jadi murid yo ngak ngibadahe mulang, nak jadi murid ibadahe sabar gampang. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di duit ngamalem yo infak, nak di duit ngamalem sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita karena ada alim juga ada punya pengaruh, sabar yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas radi santri drengki, lha iku sempurna elek. Pas mulang ora bener niate riya, pas dhewean jebule drengki itu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa, bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak, bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawi, kowe ora mesti. Mboten napa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita ada perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan, bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati pahlawan. Pas umpam iku awan kita perang nggak ada sampai sekarang, mungkin sampai jadi anak kita Belanda turunnya pelonyo jadi sampai budak perang sing marang parah dia hanya pahlawan di bumi mungkin kan ya harus. Jadi semua di Quran konsep yang bapak sudah ada itu cilak. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si original yang masih jinil itu bala di ubi elatikum lubitar jihad. Tafsir tafsir teori jangan tekan jatuh kamu kan menjadi kamu tekan dirusak pada bitaran jihad. Itu kalau orang perang tidak mau kembang, tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil,
jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang tuh kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia, Indonesia para mati awan pahala. Pas umpul iku awan kita perang nggak ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan nak turunnya pelonyo. Jadi lah sampai budak perang kacing marang parah dia hanya pahala awan. Di bumi mungkin kan dihapus. Jadi semua di Quran konsep yang bapak sudah ada kecilan. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si original yang masih jinil itu bala di ubi elatikum lu bitar jihad tafsir masir tafsir teori jangan jatuh kamu kan menjadi kamu itu kan dirusak pada bitaran jihad itu kalau orang perang tidak mau kompang tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Pas iku pahlawan kita tidak perang mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya belan kelonyulan jadi budak sampai saiki barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hangus kan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia para mati awan pahala. Pas umpul iku awan kita perang nggak ada sampai sekarang mungkin sampai jadi anak kita belan nak turunnya pelonyo jadi lah sampai budak perang kacing marang parah dia hanya pahala awan. Di bumi mungkin kan dihapus. Jadi semua di Quran konsep yang bapak sudah ada kecilan. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si original yang masih jinil itu bala di ubi elatikum lu bitar jihad. Tafsir masir tafsir teori jangan jatuh kamu kan menjadi kamu itu kan dirusak pada bitaran jihad. Itu kalau orang perang triliunan. Menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama global ini artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya bisnis tasbih kodok mesti prospek kondom. Uang ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak beri tetap prospek nopo. Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang nopo religius. Kalau mau jalan pintas Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba sampean pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh malah perkara malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa moral. Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sehingga keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa terus termasuk bangsa sehingga beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa.
Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Terus sampean tak ceritani, Indonesia kok cepat sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogyakarta cek mikir najis bar. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir muladzah mutawassit. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondomku kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris. Wong ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misalnya celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karuan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Nah, kalau kita kan sering banyak ada limbah. Angger nganggep jijik atau najis kan nggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar. Ki roh Gus sebab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam kok Islam Gus lha nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dagem wong barat itu fashion. Sebenarnya cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarongan klambinan cek jubahan kadang rangkep-rangkep cek serbanan itu ngentekno donya cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nek wong katokan cek katok mbek kaosan porat itu dadi klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alikal Qur'an apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan fid dunya apa? Wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah gitu. Itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Makanya Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aksaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng maca hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap zaman rame-rame kasus BLBI itu sampai 1.000 triliun, pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang tersawu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita sehingga kita yang miskin tambah apa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu, barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerangkan. Kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu, dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Nonton, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kalau sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora wae kalau ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kalau ngomong susah terus, ya kalau karek mikir salam gak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaidahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kalau sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting.
Nah tapi golek duit angel dikekno wong gak iman Gus. Terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi karena nanti kamu panen di akhirat. Ya, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan tidak abadi karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus ngunggolek duit angel kok diajar kok ngekei wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbokekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medit. Iku ulama kualik gitu, ya paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul khairat. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falyudhri alim napa ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kalau cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jane bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetap dadekno intelek. Mulane kalau sampai ulama itu tuh ngomong terus. Kowe keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan. Barokah apa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibakas tetap diarani intelek. Senajan itu ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu ya boleh. Sing sitoke bebo tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebo hati-hati jare subhat. Wis mulai dhisik halal haram napa? Subhat. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi barokah dibahas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pasti bank piye to? Akhirnya ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya Bang Rien. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya pulau utang jenengan 100.000 gue mangan, janjinya seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine ku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, ora meres kere, wong kere kok diper. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing utang wong sugih, barang kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Enak ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Mbah. Jadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen yang nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir dene hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, ini sementing niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ana proses ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu mau kan value diril alim ora jahil ya. Anak jahil ngomong malah ngaco ana masalah ya. Ngalim yo ngalim yo ya ngalim. Tadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau hikmah, tetap mau apa? Hikmah.
Dan itu tradisinya Quran hadis sebenarnya. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum mana kok dikasihkan diulang-ulang. Mana kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Gue seneng ngomong. Nek serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu apa? Diskusi. Kamu tidak harus setuju. Ya beliau dukung Ahmadiyah, aku tuh setuju. Mau sampai nanti apa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot, orang sambung. Cek sambung, cek ora sambung, makanya dibagas-bagas dari roh. Akhirnya oke, NU tahu, oh Ahmadiyah itu ono atau jebule. Kesauri-uripe dene ki RT ra tahu krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Ahmadiyah pokoknya sesat ngene-ngene. Lah, wonten lho. Ono jarene TV ono. Ada dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini, mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini, tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah, 2006 disaur 1.000 rupiah, ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah itu adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah itu rantuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jadul sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi papat. Zaman tahun 84 tuh wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang tuh gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa, Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Dia tetap ndak adil. Nggih, tetap napa? Tidak ada. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap nawa emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus nawa emas. Lah coba dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah opo ya cek rugi aku. 2 juta dhisik, 2 juta saiki, tengah saiki ku cek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye aku cek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, baru kayak diskusi ini kula mboten nentara hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentara hukum mboten. Baru kayak diskusi akhirnya kiai-kiai ku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ono lahir kaul, subhat ya Gus, ono subhat. Oh, akhirnya boleh diisi agar orang basul masail masalah riba itu haram, halal, subhat. Dan anak sing halal diputusi, kenekatan. Itu gak ono ulama senekat itu. Iku iseng, buat ngarah ono riba halal muhal.
Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda itu. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat ngangge jaminan. Iki kowe mau 30% saka nilai napa? Agunan. Faham ini ku pentingnya napa? Idza dzaharatul fitan wal bid'ah falyuziril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa itu tonggo-tonggo kulon itu kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dinggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet go sapi. Walhasil tahun 90 Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye, Gus? Ya, gue disini ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet tenan nanti sahur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Paham ya? Kita harus adil, itu tidak riba. Ini kalau kandani misalnya termasuk riba gelem ra gelem kudu jenengan ikhlas no piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean baru kayak adol pedet duit 600.000 wujude adol pedet saiki sahur pedet enak kowe ora kuwatir. Dene yang ngakoni adik nggih Gus Rin didol pedet. Ternyata di sahur pedet jadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Sing apik sing utang ku tahu di diri. Iku Nabi nate utang pedet di sahur sapi. Nggih, Nabi nate utang pedet di sahur napa? Sapi. Ketika sahabat tidak mau nerima, ya Rasulullah, yang saya pinjamkan ke jenengan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah, apik nak nyaur diluwahi jarene. Aku wong apik, wong pilihan. Nah, wong pilihan ku ning dinggon ya ngluwahi. Itu ana dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Dadi kowe nak ngaramno riba nemen-nemen niku mendukung gerakan medhit. Nggih catet nggih. Kowe ngaramno riba gerakno pasukan medhit. Nguntungno Cina sing gawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasar ngeten, umat Islam ngringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau mau namun di bank haram ya rada keliru Gus. Sebenarnya sing untung Cina. Lah masane jenengan sing untung sinten nanti. Ya barokah napa diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah yang mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Ojo sinau dhewe nang kuwamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener muga sakral. Pemene nak lampune ublik terus sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga le dukun ning desa ngisor pring. Rata wadus sawangane muanti. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Nggih ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil reiso, sepeda motor gak iso. Wonge rata watus, watak watu. Sanjit sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing penggaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing itu, mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umate Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijak ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Tapi alhamdulillah nek kula jadi purun tiang-tiang ngoten purun. Di kula ya termasuk yang modern sing ikhlas. Kau ikhlas ora hawane, jadi ora
Kulon be modernan yang sepon tak jadi diskusi kulon cek purun. Mergo hawane wae akhirat kulon modern aja wae akhirat. Ora kaya sampeyan yo jane donya tenan. Paham ya? Jangan makanya tenggene Quran istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wes konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahasul masalah harus detail. Riba yang kayak apa? Faham ya? Riba yang kayak apa? Kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai telu sampai papat bagiannya sampai itu. Nak neng matan wis telu sarai sudah dadi 6. Sarai sudah dadi itu. Padahal neng matane judule wa aqsamur riba salah satu salamat. Nak matan wis telu. Iku sarai sudah 8 sarai iso 10. Bisa ditebak ya secara intelektual, nalar intelektual saged apa? Mohon kula bali ini malih. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati. Terus mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngeten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat yaduwahi fawqa napa aydihim. Tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah itu lungguh bersinggasana duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sah, kowe tak ingeti mripatku terus dari pangeran sah, kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian apa makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamislihi napa syai'un. Allah tidak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nah tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh iki diskusi meneh. Jari ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik. Apa Allah di tangan yo duwe wong dawe apa ya duwe faqon apa aidihim. Ora koyo kita ya ora koyo tangan. Jawa di mripat ya duwe ora koyo kita ya ora koyo mripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya ora koyo lungguh. Lah ulama kholaf luwih intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek. Dadi ya duwai fauqa aitihim kinayatun anil qudrah was sultanah. Maksudnya ora tangan tapi kekuasaan. Iku bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknanya tangane Allah, maknanya kekuasaane Allah. Paham nggih? Lah ana saniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknanya bertahta. Tunggali misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pasti bener mbek ngadeg lho. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh mbek ngadeg, Tapi istilahnya duduk di atas singgasana, maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah nek Allah disebut Allah kagungan mripat, maknane kagungan penglihatan. Meskipun tidak mripat sing lahu hadaqatun sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Nggih. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar.
Sama takokno pakar-pakar optik. Yang punya sinar itu bukan matanya, tapi benda yang dilihat. Gitu gini pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing lunak-lunak wong Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar harus padana kaya listrik kaya lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, nggih, wong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur apa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu kaya Allah merupakan kaya lampu kaya apa mboten. Tapi piye wae ceritane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis. Mergo iblis beda-beda dadi nur kaya ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, kaya pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku gagal jadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan luwih fahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamislihi napa saya. Oh dasar iblis kang arah awar raine kaya kowe mestine kudu dipisah. Wah, paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadah wong bodoh. Itu maksudnya bukan masalah turu be ibadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah. Nggih, ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata. Wong bodoh itu kadang ora roh dur. Pepe seneng sholat, wah meneng masjid sholat. Tapi sekali mlebu omah, dek sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku mang? Niku kula ngaji teng Yogyakarta tak bulan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean, pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku glegeken, bariku rokok. Padahal wong saleh tenan, nek nang masjid yo kok bliyah bae apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan nah iku kental. Ngamuk perkara rokok ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikeno anake. Padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang napa? Buruk. Sehingga ibadah sing modelnya teniki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodoh. Niku sampai Nabi nate duka. Ada seorang sahabat soleh meneng masjid sholat. Nabi cara mengingatkan sambil duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu ku mbok dadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya sholat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma sholat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu, ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dan disepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kulo nu ngrasakno tenan. Anak-anak kulo mulai cilik senenge Quran karena dia taunya kalau habis maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah, kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudhu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya tuh belum pernah datang terus tanya makanan. Angger teko nggih wudu terus santai. Bar 5 menit lagi takon lesu nggih golek mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita nyambut kita pertama pikirannya napa? Pakan. Sehingga kadang anak wong saleh iku matake kepaduan. Mergo roh bapake angger teko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane ilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yakuluna kama takulul an'am. Itu tidak bisa begitu. Lah omah sing koyo ngono iku Nabi istilahno ekstrim, iku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kowe padha karo dadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula niku nggih
Kulo nu masih urip modern, artinya modern misalnya jagane sesuk kulo nggih gadah sakniki. Itu sudah modern. Tapi kulo tetap tawakal. Artinya ngeten. Kan beda nggih. Nggih niki rungono tenan. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek, sesuk masak apa?" Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. "Dek, sesuk sarapan opo?" Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir, "Sesuk masak opo ya? Sop apa pecel apa sambel?" Berarti bengi iku serapati eling pangeran. Mergo mikir nentokno senengane bojone. Wesuk tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Nah, ulama ngoten niku napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini, saya sebagai manusia kadang kepengen sesuk pengen mangan pecel, tapi tampet. Wes pokoke bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena nggak perlu dicekoki sesuk masak apa. Bedanya sangat beda. Paham ya? Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, fa innakum fi sholatin man tadzartumus sholat. Kowe iku ya wis salat nak ngenteni salat. Misalnya begini. Jam 11, kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, bapak ngerti jam 11 adus, persiapan ning masjid. Berarti satu rumah iku sepakat. Bapak ora ngarah mangan, anggere adus mesti persiapan ning masjid. Ora ngarah mangan. Bojo ora perlu nabrak goreng tempe, goreng gerah, wis kere ribet. Paham ya? Lho